Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam permenungan hari ini saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan tema indahnya pertobatan. Pertama, kita mau melihat bahwa pertobatan adalah perintah Tuhan. Pertobatan dari apa? Yang kedua, dari dosa yang mematikan. Bagaimana bisa bertobat? Ketiga, kita melihat rahmat Tuhan yang menyertai kita dalam proses pertobatan. Pertobatan adalah hal yang sangat penting. Ini adalah perintah Tuhan. Kenapa perlu bertobat? Karena kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah ini hadir di dunia dengan hadirnya Yesus. Maka dengan kehadiran Yesus, kerajaan Allah ini sungguh-sungguh hadir di tengah kita. Dan dengan hidup bersama Yesus, hidup dalam Yesus, kita sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Tetapi sayangnya, seringkali kita tidak bisa menjadi bagian dari kerajaan Allah karena kita hidup dalam dosa. Ingat, ketika kita menjadi bagian dari kerajaan Allah, hidup kita dipenuhi dengan damai dan sukacita. Jauh dari kekhawatiran, kemarahan, kebencian, perpecahan, jauh dari dosa. Kita hidup dengan sukacita. Dan itu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Maka ketika Yesus mewartakan kerajaan Allah sudah dekat, apa yang Yesus katakan? Yesus berkhotbah di bukit dan Yesus menyampaikan sabda bahagia. Karena Yesus mau supaya hidup kita menjadi hidup yang berbahagia, hidup yang penuh berkat Tuhan. Tetapi karena kita melekat pada dosa, kita jadi tidak bisa menerima kebahagiaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sudah diberikan kepada kita. Bukan Tuhan tidak berikan, bukan Tuhan tidak lahir di tengah kita. Tuhan lahir di tengah kita. Bukan Tuhan tidak hadir bersama kita, Tuhan hadir bersama kita. Bukan Tuhan tidak memberikan kebahagiaan itu. Permasalahannya itu ada di kita. Karena kita tidak bisa menerima kebahagiaan, sukacita, damai dari Tuhan. Karena hidup kita dipenuhi dengan dosa. Maka kita selalu diundang untuk bertobat. Katekismus Gereja Katolik itu mengingatkan kita. Apa artinya bertobat? Bertobat artinya melepaskan diri dari dosa dan menaruh hidup kita dalam pengharapan akan rahmat Tuhan supaya hidup kita bisa diperbaharui, ditata. Kalau hidup dalam dosa, hidupnya ini jadi kacau. Ingat, dosa membawa kematian. Dosa membunuh kita. Jadi siapa yang membunuh kita? Diri kita sendiri karena kita berdosa. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan ajakan yang sangat indah dari Yohanes Pembaptis. Dan ketika orang-orang Farisi dan orang Saduki datang kepada Yohanes Pembaptis minta untuk dibaptis, Yohanes Pembaptis ini berkata dengan keras kepada mereka. Yohanes Pembaptis bilang mereka ini adalah keturunan ular beludak. Ular beludak, ular berbisa. Ular berbisa ini membunuh. Tetapi ada cara yang khusus dari ular beludak untuk hadir di tengah kita. Caranya gimana? Diam-diam, gak ada suaranya. Itu bedanya antara ular beludak dan ular berderik.
Ya, ular berderik itu ada suaranya, rattlesnake. Karena ekornya gerak. Jadi kita tahu ini lagi ada ular nih di dekat kita. Karena kita dengar rattle-nya, deriknya. Tapi kalau ular beludak, viper, ular beludak itu diam-diam. Tahu-tahu udah deket sama kita dia serang, mematikan. Diam-diam tapi mematikan. Ini hidupnya orang Farisi dan orang Saduki. Mereka adalah orang-orang yang penting, terhormat. Di luarnya baik sekali, keren. Dan mereka mencari penghormatan. Tapi mereka membunuh. Yang dibunuh bukan orang lain saja. Pertama-tama mereka membunuh diri mereka sendiri dengan dosa mereka. Dan dosanya apa sih? Orang Farisi yang selalu taat pada hukum agama, yang selalu berdoa, yang tahu perintah Tuhan, yang kelihatan sangat baik, hadir di gereja. Dosanya apa? Dosa kesombongan. Dan kesombongan ini mematikan. Kita semua harus bertobat dari dosa kesombongan yang mematikan ini. Jangan-jangan kita juga seperti orang Farisi yang mau kelihatan hebat, keren, dan baik, tetapi semuanya ini karena kesombongan. Orang yang sombong jauh dari bahagia. Orang yang sombong lupa diri. Orang yang sombong memisahkan dirinya dari Tuhan. Orang yang sombong merasa dia lebih hebat dari yang lain. Maaf ya, aku gak seperti dia. Dia itu pendosa. Dia itu pembohong. Dia itu sombong. Aku gak seperti dia, dia sombong. Ketua lingkungan itu kan sombong. Seringkali orang yang bilang orang lain itu sombong, dia sendiri sombong. Jadi hati-hati menuduh orang lain sombong. Hati-hati kalau bilang ketua lingkungan sombong. Hati-hati bilang ketua wilayah sombong. Hati-hati bilang Romo sombong. Seringkali yang bilang orang lain sombong itu karena dirinya sendiri sombong. Kalau orang lain sombong, memang kamu rendah hati? Iya dong, saya rendah hati. Itu artinya kamu itu sudah sombong dengan kerendahan hati kamu. Kamu pikir kamu lebih baik dari orang lain karena kamu rendah hati. Itu bukti kesombongan. Kamu pikir kamu rendah hati. Jadi hati-hati dengan kesombongan. Yang pasti orang yang sombong itu gak bisa bahagia. Karena apa? Karena dia selalu perlu membuktikan diri, aku lebih baik dari orang lain. Kalau perlu membuktikan diri bahwa aku lebih baik dari orang lain, hidupnya capek. Kenapa capek? Karena perlu menang. Saat perlu menang, supaya bisa bilang, aku lebih baik dari dia. Supaya menang, itu perlu kerja keras. Kerja gila-gilaan. Lakukan yang hebat. Seneng kalau dipuji. Seneng kalau kelihatan lebih baik. Dipujinya sebentar. Menangnya sebentar. Khawatirnya tiap hari, tiap saat. Orang ngomong apa ya? Tapi kalau rendah hati gak usah dipikirin. Kalau dipuji, puji Tuhan. Kalau enggak apa-apa. Bukan itu yang aku cari. Orang yang sombong saingan terus sama orang lain. Kalau orang lain seneng, dia susah. Dia baru seneng kalau orang lain susah. Baru dia seneng. Ini orang
sombong. Karena maunya lebih hebat dari orang lain. Makanya orang harus gagal, orang lain harus gagal. Orang lain harus susah, baru aku seneng. Jadi kalau orang lain lebih berhasil, adanya gosip. Dibilangnya, dia kan sombong. Dia kan hanya pencitraan. Dan gak ada persatuan. Gak bisa merayakan keberhasilan orang lain. Susah gak jadi orang sombong? Susah. Gak bisa bahagia. Makanya orang Farisi dan orang Saduki yang mencari popularitas, mencari kehebatan, gak bahagia. Senangnya cuma sebentar saat dipuji. Khawatirnya seumur hidup dan gak bisa menerima berkat dari Tuhan. Gimana bisa menjadi bagian dari kerajaan Allah? Maka Yohanes Pembaptis bilang, bertobatlah. Syukur kepada Tuhan bahwa Yohanes Pembaptis bilang, bertobatlah. Untung gak dibilangin sama Yohanes Pembaptis, enyahlah. Gak ada harapan buat kamu. Kalau istri dibilangin sama suami, bertobatlah. Harus bilang, puji Tuhan. Kalau suami dibilang sama istri, bertobatlah. Bilang apa? Puji Tuhan. Karena artinya, walaupun kamu berdosa, walaupun kamu lemah, aku mau ampuni kamu. Karena masih ada harapan. Puji Tuhan kan? Dikasih harapan. Kalau udah dibilangin, enyahlah, itu artinya pintu sudah tertutup buat kamu. Tidak ada harapan buat kamu. Aku gak mau tahu kamu lagi. Jalanin hidup kamu sendiri, aku hidupku sendiri. Gak usah ada hubungan. Itu enyahlah. Tapi kalau dibilangin bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Artinya, siapapun kamu, selalu ada kesempatan buat kamu untuk bisa jadi lebih baik. Dan kita bisa jadi lebih baik karena rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan yang mengubah kita. Maka Yohanes Pembaptis bilang, yang akan datang, Yesus yang akan datang, itu lebih besar dari aku. Dia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Membaptis dengan api. Apa artinya dibaptis dengan api? Dibaptis dengan api artinya dimurnikan. Sakit. Saat dibakar, sakit. Saat Tuhan kasih kegagalan, sakit. Tapi itu supaya kita jadi rendah hati. Saat Tuhan menolak permintaan kita, sakit. Api menyakitkan. Tapi puji Tuhan, memurnikan. Dan bukan hanya itu, api mengubah kita dan mengisi kita. Maka ada api cinta. Tahun ini kan kita merayakan tahun Yubelium, tahun kemurahan hati. Lagunya Yubelium gimana? Saya nyanyiin ya. Mau denger lagu Yubelium? Lagunya gimana? Api hidup, lambang harapanku, ku lambungkan madah bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Mulainya gimana? Api hidup, api hidup lambang harapanku. Tuhan sebagai api hidup adalah harapanku, bukan kekuatanku, bukan kehebatanku. Jadi kita semua diundang untuk bertobat. Ingat diri, jangan lupa diri. Balik kepada api hidup. Syukur pada Tuhan saat kita ziarah, kalau ke Porta Santa, itu ke Vatikan, kita kunjungi makamnya Santo Petrus. Santo Petrus adalah pribadi yang luar biasa, tokoh dalam gereja, batu karang dalam gereja.
Tapi Santo Petrus juga adalah pribadi yang penuh dengan kesombongan. Apa buktinya? Waktu perjamuan malam terakhir, Yesus bilang, murid-murid imannya akan goncang. Petrus bilang, imanku tak akan goncang. Petrus yang bilang. Tapi Yesus bilang, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Dan Petrus bilang, aku tidak akan menyangkal Yesus. Bahkan mati pun bersedia. Lihat sombongnya Petrus, bilang imannya gak akan goncang. Dia yang imannya goncang. Aku tidak akan menyangkal, dia yang menyangkal Yesus. Puji Tuhan, kita diingatkan, kalau kita sombong, kalau Anda sombong, Anda gak sendiri. Petrus juga sombong. Itu kabar gembiranya. Tapi gak boleh berhenti di situ. Harus seperti Petrus, membuka hati pada rahmat Tuhan. Sehingga rahmat Tuhan yang berkarya dalam diri kita. Bertobatlah. Kerajaan surga sudah dekat. Amin.